Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini bersama Bu Miftah. Hari ini ya kita akan belajar apa ya? Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu. Ayo kita baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kepahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin, amin, ya robbal alamin. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, masuk pembelajaran 3 dan 4. Kita akan belajar PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Ayo semangat terus, fokus, dan konsentrasi. Pertama, kita belajar PPKN, masih tentang makna simbol sila keempat Pancasila. Diulang-ulang ya, biar kalian makin paham. Masih ingatkah kamu dengan bunyi sila keempat Pancasila? Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Gunting dan tempelkan pada tempat yang tersedia di buku kalian ya. Yang pertama adalah kata acak, kalian lihat. Kemudian kalian gunting, tempel pada lembar kosong yang sudah disiapkan. Selamat mengerjakan. Perhatikan simbol Pancasila berikut ini. Lingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Di situ ada gambar rantai, pohon beringin, bintang, kepala banteng, dan padi kapas. Mana simbol sila keempat Pancasila? Ayo kita lingkari ya nak. Ini kepala banteng. Apakah kamu sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Pasti sudah bisa, Bu Guru sangat yakin. Mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Kita bicarakan simbol. Kalau simbol berarti gambar. Nah, gambar termasuk benda tak hidup ya. Gambar ini merupakan karya manusia. Kita beri tanda checklist ya, gambar bintang, benda tak hidup ya. Simbol rantai, apa gambar rantai ya? Tak hidup. Simbol pohon beringin, benda tak hidup. Kepala banteng, benda tak hidup. Padi dan kapas juga benda tak hidup. Oke anak-anak? Kita amati ya, gambar sekelompok banteng yang tinggal di hutan. Simbol kepala banteng tadi merupakan benda tak hidup. Banteng ya, banteng yang aslinya termasuk benda hidup. Banteng merupakan hewan yang suka berkelompok ya. Banteng juga merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki kepedulian yang tinggi. Jadi, simbol sila keempat Pancasila memiliki makna rakyat Indonesia suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah.
Berikutnya, kita belajar bahasa Indonesia masih tentang benda hidup dan benda tak hidup. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Banteng tadi merupakan hewan ciptaan siapa, anak-anak? Ya, betul, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banteng termasuk salah satu benda hidup. Nah, benda hidup itu dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Nah, ingat anak-anak, ya kamu cari informasi. Bisa bertanya kepada orang tua, bisa membaca buku, bisa juga lihat di internet. Apa ya makanan banteng? Ya, banteng itu termasuk hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Ya, dia makan rumput. Kemudian, tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Banteng itu bisa bergerak dengan cara berjalan, bisa berlari, ataupun melompat. Silahkan kalian tulis pada tempat yang sudah disediakan. Benda hidup memerlukan makanan. Ya, benda hidup apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan kita. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Apa saja pentingnya makanan untuk manusia? Yang pertama, yaitu sebagai sumber energi, sumber tenaga kita sebelum melakukan suatu aktivitas, baik itu belajar, bekerja, olahraga, dan masih banyak kegiatan yang lain. Yang B, melindungi tubuh kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau kita sering telat makan, ya, bisa sakit di lambung, ya. Makanan yang tidak sehat bisa membuat sakit jantung. Nah, kita makan makanan sehat untuk melindungi tubuh dari penyakit-penyakit yang berbahaya maupun penyakit ringan. Yang C, mempengaruhi pertumbuhan pada anak-anak, ya. Karena kamu masih dalam usia pertumbuhan, maka sangat penting makan makanan sehat agar kamu bisa tumbuh tinggi dan tumbuh besar. D, meningkatkan suasana hati atau mood kita. Apabila kita sudah makan, apalagi makanan sehat, badan lebih sehat, tentu pikiran juga lebih fresh, lebih tenang, meningkatkan suasana hati, jadi lebih semangat. Makanlah makanan yang sehat dan halal, itu pentingnya di sehat dan halal. Apa saja buah yang kamu sukai? Apa saja sayuran yang kamu sukai? Kamu bisa ceritakan pada temanmu atau anggota keluarga yang lain. Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Yang pertama ada siapa? Benny yang sedang makan. Ternyata Benny sangat suka dengan sayur. Ya, hebat Benny, suka makan sayur ya. Kita buat kalimatnya. Benny sangat suka makan sayur. Makan sayur membuat tubuh Benny menjadi sehat. Gambar di bawahnya ada Lani yang sangat suka makan buah. Ya, tapi perhatikan, sikap makan yang baik adalah sambil duduk, tidak berdiri. Contoh sikap Benny, dia makan sambil duduk, tapi Lani makan sambil berdiri, ya. Kebiasaannya bagus, tapi sikapnya kurang. Jangan diikuti ya. Nah, di sini ada ya Benny yang sedang minum susu, tapi masih dengan berdiri. Tidak boleh anak-anak ya. Lihat gambar ada Dayu,
ada Lani, ada Beni ya. Dayu suka makan buah pisang. Lani suka makan buah pepaya. Beni suka makan buah apel. Ya, kebiasaan yang baik. Ingat sekali lagi, jangan makan sambil berdiri. Amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar kucing, kedua ada gambar pohon pisang, ya. Yang ketiga ada gambar orang, ya. Kita amati yang gambar yang pertama, yaitu ada kucing, masih anak kucing. Terus gambar kedua, kucingnya makin tumbuh besar, ya. Kemudian yang terakhir menjadi kucing dewasa. Biasanya siap untuk berkembang biak atau punya anak kalau dia kucing betina. Kemudian yang tengah adalah gambar pisang. Pertama berupa tunas. Kedua, tunasnya sudah tumbuh daun. Akhirnya pisang tumbuh sempurna, mempunyai batang, daun, dan siap berbuah. Gambar ketiga, ya, pertumbuhan anak. Seorang anak dari bayi, dia bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa sekolah. Nanti akan tumbuh jadi remaja, kemudian dewasa dan menua. Nah, benda hidup dapat tumbuh besar. Mengalami pertumbuhan berarti bertambah berat dan tinggi. Jadi, tubuhnya bertambah berat dan juga bertambah tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga saat ini. Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Ciri-ciri benda hidup. Kita ulang lagi biar tambah paham ya. Yang pertama yaitu bisa bergerak. Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan bergerak dengan caranya. Kalau manusia bergerak dengan cara apa? Berjalan, berlari, melompat. Hewan berjalan, berlari, melompat, dan ada juga yang bisa terbang. Kalau tumbuhan, nah bukan berjalan-jalan ya bergeraknya, tapi ya dia tumbuh, ya bergerak mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Kemudian ciri yang kedua yaitu bernapas. Saat bernapas, ya benda hidup atau makhluk hidup membutuhkan oksigen atau udara yang sehat. Yang ketiga, membutuhkan makan dan minum. Ya, manusia membutuhkan makan dan minum. Tadi pentingnya sudah kita bahas. Kalau hewan ya membutuhkan makanan dan air. Makanannya sesuai dengan jenis binatang apa dia. Kalau tumbuhan membutuhkan makanan berupa pupuk dan minumnya yaitu membutuhkan air dengan cara disiram atau terkena air hujan. Yang keempat, ya, yaitu mengalami pertumbuhan. Ini yang baru saja kita bahas. Ya, yang kelima, berkembang biak atau memiliki keturunan. Kita akan bahas pada pembelajaran berikutnya yang lebih terperinci. Hewan dan tumbuhan dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar, tidak bisa tumbuh tinggi, ya, tidak bisa bertambah ukurannya. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Kita amati gambar berikutnya. Lihat ya, gambar Dayu dan Siti yang sedang membandingkan benda yang mereka miliki. Mereka masing-masing memegang penggaris. Penggaris termasuk benda tak hidup sehingga tidak bisa tumbuh ya. Tidak bisa bertambah panjang, jadi ukurannya tetap. Kalimat yang tepat untuk membandingkan penggaris Siti dan Dayu adalah penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Gambar berikutnya, ya, Edo dan Udin masing-masing memegang pensil. Pensil Udin lebih panjang dari
pensil Edo. Gambar berikutnya ada Dayu dan Siti. Kalimatnya adalah bunga Siti lebih tinggi dari bunga Lani. Ya. Kemudian mobil-mobilan Benny lebih panjang dari mobil-mobilan Udin. Ya, ini adalah kalimat perbandingan. Untuk berikutnya, kamu bisa amati gambar dan buat kalimat sendiri. Ya, ada Dayu dan temannya. Kita panggil saja Mei misalnya. Kalau tinggi badan ya, berarti apa ini? Tubuh Dayu lebih apa nak? Lebih rendah dari tubuh Mei. Atau dibalik, tubuh Mei lebih tinggi dari tubuh Dayu. Kemudian ada Edo dan Udin yang berlomba untuk lari. Siapa yang posisinya lebih dulu? Yaitu Edo. Berarti Edo berlari lebih cepat dari Udin. Kita belajar matematika, nama dan lambang bilangan 40 sampai 99. Perhatikan buah apel yang ada dalam kotak. Dalam satu baris ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Di sini ada 11 buah apel dalam satu baris. Ini ada 4 baris, berarti banyaknya apel adalah 44 buah. 44 dibaca 44. Berikutnya ada buah pisang. Lihat, satu sisir cuma 5 bukan 10 ya. Teliti. Berarti sepasang ini 10. Ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4. Kemudian satuannya ada 9 ya, buah. Banyaknya pisang adalah berapa buah nak? 49. Dibaca 49. Mari kita hitung jumlah buah pepaya. Dalam satu baris ada 10 buah pepaya. Kemudian puluhannya berapa? Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan satuannya ada 5. Jadi banyaknya buah pepaya adalah 65. 65 dibaca 65. Berikutnya kita isi menulis dengan cara menuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini. Ada lambang bilangan 57 dibaca 57. Kalau dibaca kita tulis nama bilangannya. Kemudian ada bacaannya atau nama bilangan, kita tuliskan lambang bilangan. 43 kita tulis lambang bilangannya 43. Ada lambang bilangan 52 dibaca 52. Isilah titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar. Jadi sekumpulan buah apel di situ ditempelkan ya kartu, tapi ada yang kosong. Kartu angka berapa yang harus kita lengkapi ya? Ada angka 41, setelahnya adalah angka berapa? 42. Ada 43, setelahnya adalah angka 44. 45, 46, 47, 48, dan seterusnya. Kalian isi sendiri. Saatnya kita belajar SBDP, menentukan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Nyanyikanlah kembali lagu Topi Saya Bundar
Siapa yang memiliki topi yang berbentuk bundar? Nah, bisa kalian pakai untuk properti saat menyanyi lagu Topi Saya Bundar. Syair dengan tanda pendek seperti kemarin yang guru ajarkan, kita ganti menjadi kata ta, T-A. Jadi pendek. Syair dengan tanda panjang diganti menjadi kata ta, T-A-A-A. Berarti dinyanyikan panjang. Mari kita praktekkan. Yuk. Jadi syair lagunya tidak usah dibaca ya, tidak usah dinyanyikan. Kita nyanyinya pakai kata ta atau ta. Siap untuk menyanyi? Yuk, 1, 2, 3. Ta 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 ta. Hore, kita sudah menyanyi. Tentu menyanyinya menjadi lebih seru ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak penjelasan Bu Miftah. Insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Selalu pesan Bu Guru, sholat 5 waktu, belajar mengaji, patuh kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat agar kamu bisa tumbuh dengan maksimal dan bisa menambah semangat, meningkatkan mood kita atau suasana hati kita. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.